Kalau saya bercakap bahasa Melayu versi Malaysia macam ni dekat Indonesia, contohnya dengan awak boleh faham tak? Apa? Dia boleh faham kau cakap? Dia boleh faham kau cakap? Geram aku. Saya ni berada di Indonesia tak lama, 27 hari je. Tapi Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yap, ada seruan dari sebagian kalangan di Malaysia agar warga mereka tetap teguh menggunakan bahasa Melayu saat berkunjung ke Indonesia. Namun kenyataan di lapangan justru memperlihatkan hal yang berbeda. Banyak warga jiran yang mengaku kesulitan berkomunikasi karena perbedaan istilah yang semakin jauh antara bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua bahasa berasal dari akar yang sama, perkembangan di masing-masing negara telah membuatnya semakin berbeda dalam penggunaan sehari-hari. Kalau saya bercakap bahasa Melayu versi Malaysia macam ni dekat Indonesia, contohnya dengan awak boleh faham tak? Boleh lah. Betul? Faham. Tak perlu untuk saya tukar ke dalam bahasa Indonesia? Tak perlu. Kat Jakarta ke, Palembang ke, tak perlu. Oh, Faham. sebab apa? Dia boleh faham kau cakap? Dia boleh faham kau cakap? Geram aku. Saya ni berada di Indonesia tak lama, 27 hari je. Tapi terutamanya masa saya kat Bogor lah hari tu kan. Jadi waktu meeting ke apa, memang saya kalau boleh saya tak nak guna bahasa Indonesia. Tapi bila kita guna bahasa Melayu, bila kita tengah bercakap-cakap, dia macam tak responsif ataupun dia masih tak faham tu, dia tak faham lah tu. Jadi kenalah guna bahasa baku. Faham, bukan kita guna bahasa Indonesia tapi kita guna bahasa baku. Tapi saya tak pastilah, mungkin kalau abang tu ataupun korang yang orang utara ni, sebab korang kan guna bahasa baku kan, macam guna semua kan. Jadi itu lain cerita tau, mungkin dia orang faham lah. Kalau macam kita ni yang guna ni, selamat tinggal adik, dia orang faham selamat tinggal. Seruan tersebut jelas menunjukkan kekhawatiran di kalangan otoritas Malaysia yang sering bernarasi bahasa Melayu mendunia. Akan tetapi faktanya, generasi muda di negaranya semakin akrab dengan bahasa Indonesia melalui media sosial, konten digital, hingga game online. Tanpa disadari, banyak anak muda Malaysia mulai memahami bahkan menggunakan istilah-istilah khas Indonesia dalam percakapan mereka. Fenomena ini membuat sebagian pihak di Malaysia merasa bahwa pengaruh bahasa Indonesia semakin kuat dan sulit dibendung di ruang digital. Menariknya, muncul pula pengakuan jujur dari sebagian warga Malaysia sendiri yang terasa cukup pahit bagi mereka. Ada yang bahkan secara provokatif menyarankan agar Indonesia terus memperkuat pengaruh budayanya sehingga masyarakat Malaysia semakin terbiasa dengan logat dan istilah Indonesia. Fenomena ini menjadi gambaran bagaimana bahasa Indonesia kini semakin luas pengaruhnya di kawasan, hingga perlahan memengaruhi cara berbahasa generasi muda Malaysia dalam pergaulan sehari-hari. So, tahukah anda bahasa Melayu diiktiraf sebagai salah satu bahasa paling banyak ditutur di dunia? Sebanyak 300 juta orang di Asia Tenggara boleh faham bahasa kita. Ya? Dan bahasa Melayu hanya akan hidup selagi orang menggunakannya dan wariskan kepada generasi seterusnya. So, jom kita pastikan benda itu berlaku. asal bercakap dengan orang Indonesia je mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapak. Cakap sajalah tuan. Bapak tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapak tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapak presiden ke bapak ni. Kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka tu. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku.
Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Aku ada satu post ni, aku sebut Jepun pakai Jepang. So in Malaysia kita panggil lah Jepun. Ada je yang gede-gede panggil ni hon. Tapi kat Indonesia dia orang panggil Jepang lah. So adalah beberapa orang Malaysia yang menegur aku, kita orang Malaysia, kita sebut Jepun, kita tak sebut Jepang tau awak. So aku sebut Jepang kan, kau faham kan Jepang tu apa? Apa masalah dia? Saya bukan sedang berpidato di peringkat antarabangsa. Saya bukan sedang bertanding dalam bahasa Melayu. Ni konten dalam TikTok je, kau faham-faham je lah. Benda macam tu pun kau nak polisi, astaga. I learned a lot of bahasa Indonesia when I was playing Mobile Legends. There's a lot of toxicity between Malaysian and Indonesian player back then, but there are also some very nice Indonesian friends that I know from Mobile Legends. Bukan itu saja, saya juga pernah ke Palembang, nak pergi Bali, tapi Bali mahal. So I pergilah Palembang. And to be honest, a lot of the country that I've been before, Palembang, Indonesia, I speak for the area that I went to. I cannot speak for the entire Indonesia. But the area that I went to shows me that Indonesians are pretty much very friendly people, especially the elderly. And they are very willing to help yang kat street tu. And because bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia is quite close, right? It's very easy for us to understand each other. In Indonesia, we panggil kamar kecil. You know, things like dikit-dikit, you know, bisa, tak bisa. Belajar je lah, apa salahnya? You learn extra thing. Celik sikit. Nampak sangat kau tu makhluk yang memang tak ada campur-campur dengan orang lain. Orang Malaysia pakai baju kurung dengan baju kebaya tau, bukan abaya. Ramai juga orang Malaysia kat Facebook, kat TikTok pakai nama Jepun. Kau pergilah polisi semua tu. Day 3 tinggal di Malaysia. Culture shock. Bahasa. Kalau di Indonesia butuh itu perlu. Kalau di Malaysia butuh itu bahasa kasar. Bahasa kasar. Apa artinya? Butuh. Ya kayak organ intim lah, alat sensitif. Apa? Alat Tempat sensitif. Tempat sensitif di bagian belakang, bawah. Terus kemudian apa? Gampang. Kalau di Indonesia itu gampang, mudah artinya. Kalau di sini seperti kasar. Pada akhirnya, sesering apapun seruan dari Malaysia agar tetap mempertahankan penggunaan bahasa Melayu, kenyataannya perbedaan antara bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia tetap ada dan tidak bisa dihindari. Bahkan dalam banyak situasi, bahasa Melayu Malaysia masih cukup sulit dipahami oleh orang Indonesia karena banyak kosakata yang terdengar sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Perbedaan makna inilah yang sering menimbulkan kebingungan saat berkomunikasi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun berasal dari akar bahasa yang serupa, perkembangan di masing-masing negara telah membentuk identitas bahasa yang berbeda dalam penggunaan sehari-hari.